Jangan sembarangan, jangan seenaknya Anda menuduh Bupati Birun itu telah keluar dari rel yang benar. Yang namanya musik itu diharamkan, yang namanya korupsi dibiarkan. Coba Anda buktikan korupsi yang dibiarkan di Kabupaten Birun oleh Bupati Birun. Jadi Anda mengatakan bahwa surat edaran yang disampaikan oleh PJ Bupati Kabupaten Birun itu adalah sesat dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengucapkan segala puja dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dan keluarga beliau sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab atau ingin membantah sebuah video yang berjudul Piano Gitar Haram di Birun. Bupati ajak masyarakat ke zaman jahiliyah. Ini video yang ditampilkan oleh kanal Anak Bangsa. Jadi perlu kiranya hari ini saya memberikan jawaban terhadap dugaan, terhadap ucapan, terhadap kami anggap ini sebagai sesuatu yang memperolok-olok kami di Aceh, khususnya di Kabupaten Birun. Piano, gitar, dan seruling ini harus kita pisahkan dulu, Bang. Jadi kenapa saya bilang seperti ini, supaya Anda juga paham. Harus kita pisahkan dulu. Kalau piano, seruling, gitar, dan segala macam jenis alat musik yang lainnya, kalau alat musik itu tidur di lemari, itu hukumnya nggak haram. Jelas, Bang, kan? Tapi kalau itu dirangkai dengan dihadirkan pemain, lalu yang namanya gitar dipetik, demikian juga dengan alat musik yang lainnya dimainkan sehingga melahirkan sebuah seni suara, ini akan melahirkan satu hukum yang jelas. Jadi Anda hari ini, menurut video yang saya dengar, ingin mengetahui dasarnya. Insya Allah saya pada kesempatan ini akan saya sampaikan apa dasarnya. Jadi supaya Anda juga paham. Jadi jangan sembarangan, jangan seenaknya Anda menuduh Bupati Birun itu telah keluar dari rel yang benar. Jadi pada saat Anda bertanya apa dasarnya, itu menunjukkan bahwa Anda bodoh, Anda nggak paham tentang Islam. Itu kan sama dengan Anda membuka borok sendiri. Seharusnya orang tidak tahu Anda tidak ngaji. Orang yang mengaji pasti tidak akan melakukan protes terhadap musik-musik yang dimainkan sekarang ini. Kemudian Anda mengatakan bahwa yang namanya musik itu diharamkan, yang namanya korupsi dibiarkan. Coba Anda buktikan korupsi yang dibiarkan di Kabupaten Birun oleh Bupati Birun. Bukankah kita juga sama-sama mengenal azas hukum, ada praduga tak bersalah? Nah, tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa saya bukan buder RP. Saya bukan anggota MPU. Saya juga bukan ASN. Tapi kenapa saya ikut bicara pada kesempatan ini? Saya bicara pada kesempatan ini karena ini perkara Islam. Ini perkara agama. Jadi Anda mengatakan bahwa surat edaran yang disampaikan oleh PJ Bupati Kabupaten Birun itu adalah sesat dan keliru. PJ Bupati Kabupaten Birun itu bukan sembarangan, itu dasarnya adalah MPU. Ada fatwa MPU, ada dasar itulah dia mengeluarkan edaran yang seperti itu. Jadi kalau Anda menyalahkan Bupati Birun, sebenarnya Anda juga menyalahkan MPU Aceh. Kalaupun Anda menyalahkan, sebenarnya Anda tidak masuk
sampai ke ranah menggiring masyarakat kepada masa jahiliyah. Lalu Anda bandingkan dengan Arab Saudi yang sekarang ini. Umat Islam dan orang Aceh itu sumber hukumnya bukan Arab Saudi. Dan umat Islam di mana-mana di dunia sumber hukumnya bukan Arab Saudi, Bang. Sumber hukumnya Al-Quran. Sumber hukumnya sunnah atau hadis. Sumber hukumnya adalah ijma' para sahabat. Mungkin nanti dibutuhkan adanya pengkiasan, adanya ijtihad, pengembangan selanjutnya. Jadi kalau hari ini sebenarnya Islam tidak bisa dibandingkan dengan Arab. Jadi kalau Anda ingin mengukur Islam itu benar atau salah, ukurlah dia dengan Al-Quran dan hadis serta ijma' para sahabat. Jadi ini perlu saya sampaikan karena nampaknya ini sangat semacam ada sebuah kedengkian. Jadi yang Anda sampaikan itu tidak realistis, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan akal sehat. Jadi kalau alat-alat musik dimainkan kemudian menghadirkan para penyanyi wanita dan juga penyanyi laki-laki yang mereka menyaksikan segala macam tarian dan lenggok-lenggok. Sampai hari ini yang saya ketahui tidak ada satu ulama pun yang membolehkan, yang tidak mengharamkan, dan tidak ada ayat, tidak ada hadis. Kemudian yang tidak menyenangkan, Anda sifatkan PJ Bupati itu sebagai orang munafik. Kamu tahu orang munafik itu siapa? Orang munafik itu kalau berjanji berdusta. Diberikan kepercayaan dia berkhianat. Kalau dia bicara bohong. Satu lagi supaya lebih jelas. Asqalu salatin alal munafikin salatul fajri wa salatul isya'i. Seberat-berat pekerjaan bagi orang munafik adalah hadir melaksanakan salat subuh dan salat isya secara berjamaah. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Bupati Birun itu tidak hadir salat berjamaah 5 waktu, itu kamu katakan munafik, saya setuju. Tapi kalau kamu sendiri tidak hadir salat jamaah 5 waktu, kalau kamu Islam, berarti Anda juga ikut munafik. Ini yang bilang bukan saya, yang bilang hadis. Dan orang munafik itu adalah orang yang nantinya pada hari kiamat akan ditempatkan di dasar neraka. Coba kamu perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim, sumber hukum Islam yang pertama, surat yang keempat pada ayat 145. Innal munafikin, sesungguhnya orang munafik itu adalah fi darkil asfali minan nar, tempat yang paling dasar di dalam neraka. Walan tajidalahum nasira, dan tidak ada satupun penolong nanti pada hari kemudian. Jadi saudara-saudara, mari sama-sama kita berpartisipasi untuk bisa kita pahami bagaimana maksud yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa kalau di Birun itu meninggalkan musik nanti akan tertinggal dari segi budaya, dari segi peradaban, dari segi kemajuan, biarlah Birun tertinggal. Dan saya tidak yakin, masyarakat Birun tidak yakin mereka itu akan tertinggal dari segala macam persoalan sebagaimana tuduhan Anda kalau masyarakat Birun ini tidak menggunakan musik sebagai alat penghibur dalam keseharian mereka. Jadi kalaupun maju mereka, kalaupun makmur mereka, banyak duit mereka, banyak duit dengan kemaksiatan, itu untuk apa? Coba perhatikan, ini di depan saya, ini ada tafsir Ibnu Katsir. Jadi Anda juga bisa baca. Jadi kalau Anda tanya apa dasarnya, ini, ayo kita perhatikan sama-sama dasarnya. Dalam surat Luqman, surat ke-31, pada ayat yang ke-6,
Allah berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha hudwa ulaika lahum azabum muhin. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan tidak berguna untuk menyesatkan manusia di jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olok. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Tentang ayat ini, untuk lebih jelasnya, dalam sabtu ini disebutkan bahwa Ibnu Abbas bersumpah. Setelah membaca ayat ini, Ibnu Abbas bersumpah, demi Allah, itu adalah lagu. Artinya lagu nyanyian. Demi Allah, 3 kali beliau sebutkan, demi Allah, zat yang berhak untuk disembah. Berarti ini yang dimaksud dengan lahwal hadis, ucapan-ucapan yang tak berguna, yang bisa menyesatkan manusia di jalan Allah. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Makhul, Amir bin Shu'aib, dan Ali bin Hamdah, dan Ali bin Buzimah. Kemudian Hasan al-Bisri, yang dikenal sebagai seorang ulama yang sangat warak, yang sangat dalam, sangat tinggi ilmunya. Beliau juga dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa ini ayat adalah pada lagu dan alat-alat musik. Ini kan jelas kan? Kan jelas ada dalilnya. Jadi bukan sembarangan. Jadi kalau fatwa MPU kemudian didukung lewat surat edaran oleh Bupati Birun, ini bukan sesuatu yang tidak punya dasar. Kemudian kita perhatikan rangkaian daripada penafsiran ini. Kita perhatikan sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan musik. Yang pertama, Rasulullah SAW, ini hadis dari Abu Amir dan Abu Malik al-Ash'ari. Dia mendengar Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kelak akan ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan dina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat musik. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga bisa dilihat dalam Fathul Bari. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, kelak pada umat ini akan terjadi 3 hal. Mereka akan ditenggelamkan ke dalam bumi dan akan dihujani dengan batu. Wajah-wajah mereka, bentuk-bentuk mereka akan dirubah. Siapa mereka? Yang pertama, peminum arak. Kemudian yang kedua, mengundang wanita sebagai tukang nyanyi, sebagai biduan, sebagai vokalis. Yang ketiga, orang-orang yang memainkan alat-alat musik. Ini ashabus sahih dan juga dalam riwayat Imam Tirmidzi. Imam besar dalam Islam, salah seorang imam besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengharamkan segala macam perangkat alat-alat musik. Dan tidak terkecuali dengan biola, dengan gitar, dengan harfa, dan segala macam jenis alat musik yang ada pada zaman sekarang ini. Ibnu Qayyim rahimullah, beliau mengatakan bahwa jauh lebih dahsyat mabuknya seorang penonton musik ketimbang mabuknya orang yang minum arak. Jadi kalau Anda tidak setuju dengan maklumat, dengan amaran yang disampaikan oleh Bupati Birun, jangan Anda memojokkan orang lain. Silakan Anda bentangkan fakta sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan dalil. Jadi kalau Anda sebagai seorang Muslim, sesuaikan dengan Al-Quran, sesuaikan dengan Sunnah, sesuaikan dengan ijma' para sahabat.
Ya jangan dengan sangat sembarangan Anda menjahiliahkan orang lain. Dengan sangat sembarangan Anda memunafikkan orang lain. Anda bisa berikan argumen. Kalau memang punya argumen sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan hadis. Kalau memang musik itu halal, buktikan sesuai dengan dalil yang ada. Silakan bicara yang benar. Jangan menyalahkan orang lain. Sebenarnya saya sangat siap secara pribadi untuk berdialog dengan Anda. Kalau Anda memang bisa buktikan hari ini bahwa musik itu halal, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma' para sahabat, dan didukung oleh ulama-ulama yang berittiba' kepada Al-Quran dan hadis hari ini, udah nanti Birun kita bebaskan. Dan kita minta nanti kepada Bupati Birun, dan kita minta nanti kepada MPU untuk mencabut fatwa yang sudah dibuat. Biar umat setiap hari, setiap malam larut dengan segala macam permainan musik. Jadi mudah-mudahan tanggapan ini ada manfaatnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya bukan Badr Rupiah, saya bukan ASN, saya bukan MPU. Kenapa saya bicara? Karena ini adalah persoalan agama. Hadir naluri saya untuk melakukan pembelaan terhadap Al-Quran, terhadap hadis, terhadap ijma' para sahabat, terhadap ulama-ulama ternama masa lalu, dan terhadap kebenaran manakala orang tidak suka dengan kebenaran. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demi Allah, itu adalah lagu. Artinya lagu nyanyian. Demi Allah, 3 kali beliau sebutkan. Demi Allah, zat yang berhak untuk disembah. Berarti ini yang dimaksud dengan lahwal hadis, ucapan-ucapan yang tak berguna, yang bisa menyesatkan manusia di jalan Allah. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubir, Mujahid, Makhul, Amir bin Shu'aib, dan Ali bin Hamdah.